Sebelum kita bahas mol lebih lanjut, kita di sini bahas dulu tentang hukum dasar kimia ya. Jadi kimia tuh punya hukum-hukum gitu ceritanya. Kalau nggak salah kimia itu ada hukum dasar kimia itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah hukum Lavoisier namanya, hukum Lavoisier. Jadi di hukum ini maksudnya itu adalah hukum kekekalan massa ya, hukum kekekalan massa. Maksudnya adalah jumlah massa, atau nggak usah jumlah, massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Oke, jadi ini bunyinya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, seperti yang tadi udah aku bilang ya tentang reaksi kimia, akan ada suatu molekul, atom gitu kan, bereaksi dengan atom tertentu, kemudian dia akan menghasilkan senyawa gitu. Nah, misal di awal kita punya atom A-nya itu adalah 20 gram gitu ya. Terus kita nggak ngerti, kita ditanya berapa besar gitu massa dari si atom B. Sedangkan setelah reaksi, massa dari molekulnya adalah 35 gram. Nah, maka kita mengacu pada ini. Massa sebelum reaksi itu sama dengan sesudah reaksi. Maka tinggal kita tulis aja 20 gram ditambah dengan X yang kita cari ya, sama dengan 35 gram. Maka otomatis X adalah 35 dikurangi dengan 20 gram. Kayak gini, maka X sama dengan 15 gram gitu. Maka diketahui bahwa di sini B ini beratnya, massanya adalah 15 gram. Kayak gitu. Itu namanya hukum Lavoisier ya. Contoh lagi deh. Misal ini contoh pertama, kemudian di sini aku punya contoh kedua. Misal aku punya X. Jangan nanti tempuk. Aku punya P bereaksi dengan R gitu ya. Kemudian dia akan membentuk Q. Nah, diketahui bahwa P-nya ini adalah 10 gram, kemudian R-nya ini adalah 30 gram, otomatis Q-nya ini akan menjadi 40 gram. Karena sebelum reaksi itu adalah 40 gram, jadi setelah reaksi pun juga 40 gram. Sederhana untuk hukum Lavoisier. Kemudian, hukum dasar kimia yang kedua, di sini aku punya namanya adalah hukum Proust, kalau nggak salah ya, Proust gini tulisnya. Nah, itu maksudnya adalah hukum perbandingan tetap. Nah, perbandingan tetap. Ini agak lebih kompleks ya. Maksudnya adalah massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi plus sisanya gitu ya. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang hukum Lavoisier itu kan ibaratnya itu semua reaksi itu bereaksi ya, bereaksi membentuk produk gitu. Padahal faktanya di lapangan tidak semua A itu akan bereaksi dengan B membentuk AB. Kenapa bisa kayak gitu? Ya misal aja nih, aku di sini 2A gitu kan, 2A aku reaksikan dengan B, kemudian dia membentuk AB gitu. Membentuk A2B kayak gini kan. Nah, ini bisa jadi ketika B-nya ini habis, bisa jadi A-nya ini masih sisa. Bisa jadi ya. Sama halnya kayak kalau kita bikin kue gitu kan. Biasanya kan ketika kalau misalnya kita mau bikin cake gitu, misal di sini ada loyang gitu ya. Loyang isinya adonan. Kemudian aku mau bikin cake yang ukurannya sekian-sekian gitu kan. Nah, ini bisa jadi nanti di sini akan ada sisa gitu, sisa sedikit banyak itu pasti akan ada sisa gitu. Nah, sisanya ini kita harus tetap hitung kalau untuk hukum Proust gitu. Nggak bisa kemudian kita biarkan sisa itu sebagai sesuatu yang tidak dianggap kayak gitu ya. Mudahnya sih seperti itu. Kalau misalnya untuk kimia itu mungkin gini, kalau misal kita masuk ke pembahasan kimianya ya. Contoh. Aku punya karbon yang direaksikan dengan oksigen, kemudian dia akan membentuk CO2, karbon dioksida, kayak gitu ya. Nah, misal perbandingannya adalah 3 dibanding 8 gitu, perbandingannya. Di mana oksigen ini beratnya adalah 24 gram. Kemudian, pertanyaannya gitu ya, pertanyaannya berat si karbon ini berapa kalau misalnya oksigen yang bereaksi itu sekian, kayak gitu. Caranya sederhana kayak matematika biasa, jadi di situ nanti 3/8, jadi yang ditanya ada di atas ya. Kemudian tinggal dikalikan dengan 24 gram yang diketahui. Kayak gini, nah maka kita punya nilainya adalah 9 gram untuk massa dari karbon.
Nah, kayak gini. Itu namanya hukum perbandingan tetap gitu ya. Jadi yang diketahui perbandingannya, kemudian salah satunya diketahui masanya, maka kita disuruh cari masa yang lainnya. Kalau yang tadi kan kita langsung aja, pokoknya masa sebelum reaksi pasti sama dengan masa yang sesudahnya, kayak gitu ya. Contoh lagi, misal dari ini tadi deh, dari karbon bereaksi dengan O2 membentuk CO2 dengan perbandingan 3:8, di mana berat karbon diketahui sebesar 21 gram, kayak gitu. Maka berapakah massa dari oksigennya? Berarti sederhananya kita bikin yang ditanya di atas ya, 8/3 dikalikan dengan 21 gram. Otomatis kita punya di sini sebesar 56 gram untuk berat dari si O2-nya, kayak gitu. Ini cuma matematika biasa. Oke, kemudian untuk menentukan sisa itu kayak gini. Aku punya contoh lagi. Masih sama ya. Ada karbon bereaksi dengan oksigen membentuk CO2. Nah, ini di reaksi ini dia akan membentuk sisa. Kita menentukan sisanya ini gimana caranya? Oke, diketahui ya di sini ada 3:8 nih perbandingannya. Kemudian diketahui karbonnya 12 gram dan oksigennya 30 gram. Nah, kayak gini. Kemudian nanti kita akan punya di sini berapa yang bereaksi dan berapa sisanya. Nah, kayak gini. Caranya gini, untuk menentukan gitu ya. Jadi kita kan nggak ngerti antara si karbon ini dengan oksigen ini siapa yang habis bereaksi sehingga dia di sini sisa gitu, jadi sisa gitu. Cara nentuinnya gini, 12 gram ini kamu bagikan dengan 3. Hasilnya adalah 4 gitu ya. Hasilnya adalah 4. Kemudian 30 ini kamu bagi dengan 8. Hasilnya adalah sekitar 3,5 kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Karena hasil pembagiannya ini paling kecil, maka O2 ini yang habis bereaksi. Kayak gitu ya. Kalau misalnya O2 ini habis bereaksi, otomatis si CO2-nya yang dihasilkan itu juga 30 gram. Otomatis ya. Kemudian kalau misalnya kita udah tahu gitu, udah tahu bahwa CO2-nya itu kita punya 30 gram, kemudian kita menentukan sisanya. Caranya, di sini kan C-nya 3, kemudian per 8 dikali dengan 30 gram, seperti cara yang di atas tadi. Kemudian ini dicoret-dicoret gitu, akhirnya kita punya nilai sekitar 11,25. Oke, nanti coba dihitung lagi ya, 11,25 gram, kayak gitu. Nah, kemudian ini jadi 30 gram ini tadi kan dia bereaksi semua ya, sedangkan 12 gram ini kan enggak. Ternyata di sini yang bereaksi itu cuma 11,25 kayak gitu. Berarti sisanya untuk penentuan sisa berarti kan tinggal 12 gram dikurangi dengan 11,25 gram. Ya kan? Ini sekitar hasilnya 0,75 gram. Nah, kayak gitu. Kenapa kok kita pakainya 12 dikurangi 11? Karena tadi ya, kembali, ketika 30 gram ini dibagi dengan 8, itu kan hasilnya 3,5. Sedangkan 12 dibagi dengan 3, perbandingannya tadi, hasilnya adalah 4. Hasil pembagian dari massa dibagi dengan perbandingan, itu kan 3,5 ini kan yang paling kecil. Perbandingan yang, hasil pembagian yang paling kecil, itu berarti habis bereaksi, maksudnya gitu. Kalau misalnya O2, gini ya, aku tulis ulang. Misalnya O2 ini kan 30 gram, kemudian dia habis bereaksi gitu. Dia habis bereaksi kan 30 gram. Otomatis di sini akan menghasilkan itu tadi 30 gitu. Nah, sedangkan otomatis kan ada sisa nih teman-teman, ada sisa. Karena kan kalau misalnya di total ya, kalau kita di total itu kan yang bereaksi itu kan ada 12 gram C bereaksi dengan 30 gram O2 gini. Ini kan totalnya kan sama dengan 42 gitu ya. Padahal di sini kita baru punya produk itu sebesar 40. Otomatis kan kurang. Kenapa kok nggak langsung 42 dikurangi 30? Nggak bisa. Kalau 42 ini langsung dikurangi dengan 30, hasilnya adalah 12. Padahal 12 ini adalah keseluruhan dari C. Semua C gitu ya. Nah, sedangkan ketika C itu sudah membentuk 30 gram ini, itu tuh tidak 12 gitu. Jadi ada sekian C yang bereaksi dengan 30 gram O2 untuk membentuk si CO2-nya ini. Nah, sisa yang tidak bereaksi dengan 30 gram O2 ini berapa? Itu yang kita cari. Kayak gitu.
Caranya itu tadi, jadi kita cari dulu berapa gram yang bereaksi, berapa gram C yang bereaksi dengan cara ini. Jadi 3, ini tadi perbandingannya, dibagi dengan 8, dikalikan dengan 30 gram yang habis bereaksi, kita mendapatkan bahwa jumlah C, ini ya aku tulis ya, 11,25 gram ini adalah jumlah C yang bereaksi. Oke. Nah, sisanya otomatis kan 12 gram dikurangi dengan 11,25. Hasilnya adalah 0,75 gram. Ini adalah sisanya gitu. Itu cara untuk menentukan sisa. Sekali lagi ini adalah hukum perbandingan tetap ya. Jadi perbandingannya tidak berubah, tapi jumlah yang bereaksi bisa berubah kayak gitu. Contoh lain deh, misal nih aku punya ada Fe, verum bereaksi dengan oksigen, kemudian dia akan membentuk FeO gitu ya, dan ternyata ini adalah reaksi yang ada sisanya gitu. Kemudian perbandingannya adalah 7:4, kemudian Fe-nya itu sebesar 28 gram, O-nya sebesar 18 gram. Kayak gini. Kita bagikan dulu, ini dibagi 7 hasilnya adalah 4, 18 dibagi 4 hasilnya sekitar 4,5 ya. Oke, 4,5 gram. Nah, dilihat dari perbandingannya kan yang paling kecil, otomatis Fe akan habis bereaksi. Jadi di sini FeO yang terbentuk ada 28 gram. Kita cari nih sisanya, kayak gitu kan. Nah, karena Fe sudah habis bereaksi, jadi untuk perbandingannya kita pakai ini. 4 punyanya oksigen dibagi 7 dikalikan dengan ini. Produknya yang kita dapat 28 gram, kayak gitu. Jelek kali lah. Nah, kayak gini. Kita coret, di sini kita punya 4, hasilnya adalah 16 gram. Ini adalah jumlah Fe yang bereaksi. Oke. Sedangkan kita punya jumlah Fe total itu sama dengan 28 gram. Berarti sisa dari Fe yang tidak bereaksi ya adalah 28 dikurangi dengan 16. Hasilnya adalah 12 gram. Ini, jadi sisanya kita punya 12 gram. Kayak gitu. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk hukum dasar kimia yang ketiga, kita punya namanya adalah hukum Dalton. Nah, ini sebenarnya favorit nih, favorit aku. Di sini lebih mudah menurut aku ya. Jadi di sini kita berbicara tentang perbandingan unsur di dalam senyawa. Oke. Misal aku punya ada C, ada H, ada O. Jadi ini biasanya senyawa hidrokarbon ya. Nah, ketika aku punya CHO, diketahui bahwa AR dari C adalah 12, kemudian H itu 1, O adalah 16. Nah, diketahui bahwa dalam senyawa CHO ini ada 40% unsur C, 6,6% unsur H, dan berapa persen unsur O gitu yang ditanya. Maka kita bisa menentukan, di sini udah diketahui ya. Jadi di sini ada 53,4%. Nah, otomatis karena jumlah totalnya adalah 100%. Nah, kemudian di sini ditanya rumusnya nih, biasanya ditanya rumus molekulnya akan seperti apa. Rumus molekul dari senyawa CHO ini tadi gitu. Akan seperti apa gitu. Ketika dia punya 40% C, 6,6% H, dan 53,4% O. Senyawa CHO yang bagaimanakah dia? Itu adalah hukum Dalton. Oke, kita bahas. Sebagai contoh. Enggak, ini kita kerjain aja langsung. Nah, di sini kita punya C 40%, aku tulis ulang ya. Kemudian aku punya H 6,6%. Di sini ada O 53,4%. Untuk menentukan rumus kimianya, rumus molekulnya, tinggal kita ini masing-masing kita bagikan dengan nilai AR-nya. C itu 12, H itu 1, O itu 16 gitu. Setelah dibagi, ternyata kita punya ini sebentar, 40 12 sekitar 3,3. Kemudian 6,6 bagi 1 tetap ya, 6,6, 53,4 dibagi dengan 16 itu sekitar 3,3 juga. Nah, ini kan masih dalam bentuk desimal ya, nggak enak gitu kan dilihatnya. Ini bisa kita perkecil lagi angkanya dengan kita bagikan 3.
Setelah kita bagi 3, kita akan punya C itu 1, H itu 2, dan O itu 1. Maka rumus molekul CHO tadi, rumus molekul CHO yang punya kandungan C 40%, H 6,6, dan O 53,4 itu adalah CH2, nih ya, hanya 2, O. Kayak gini. Kemudian nanti kita kembali ke rumus empiris. Jadi rumus empiris dan rumus molekul, kalau masih ingat, rumus empiris itu yang paling sederhana, kalau rumus molekul itu yang panjang. Ini kan rumus empirisnya ya, kita punya. I'm sorry, ini harusnya bukan molekul. Jadi ini adalah rumus empiris, karena dia adalah bentuk yang paling sederhananya. Rumus empiris, ini nanti untuk menjadikan rumus molekul ya disama dengankan MR-nya. Biasanya MR sudah diketahui sih. Nah, tadi rumus empirisnya kan, berarti kan dari C ditambah 2H ditambah dengan O gitu ya, rumus empirisnya dikalikan dengan N yang kita punya, mintanya misal MR-nya 180 nih gram per mol. Oke. C itu AR-nya 12, H itu 1, kalau ada 2 berarti 2 ditambah dengan O itu 16. Oke. Gini, terus di sini ada 180 gram per mol. Nah, yang kita carikan N-nya ini untuk menjadikan dia rumus molekul ya. Nah, ini total adalah 30 dikalikan dengan N, ada 180 gram per mol. Oke. Berarti N ini diselesaikan dengan cara logaritma nih. N ini berarti sama dengan 6. Oke. Ketika kita menemukan N-nya ini 6, berarti rumus molekulnya sama dengan CH2O, kita kalikan dengan 6. Kita kalikan dengan 6. Oke, maka di sini kita punya C6H12O6. Ini adalah rumus molekulnya. Kalau rumus empirisnya yang ini. Kayak gitu. Itu adalah hukum Dalton. Jadi kita tuh disuruh nyari rumus molekul dari persentase setiap unsurnya di dalam senyawa gitu ceritanya. Jadi pastinya nanti kita akan dapat rumus empiris dulu, baru kita disuruh cari rumus molekulnya. Kayak gitu. Itu tentang hukum-hukum dasar kimia ya, ada 3.